Baik, untuk pertemuan kita siang ini, saya akan membahas kasus rekonsiliasi fiskal. Untuk materi saya kira kalian sudah download dan sudah membacanya. Saya akan tampilkan di layar. Untuk pembahasan saya akan membahas ada dua soal. Ya. Soal yang pertama yang saya bahas itu kasus rekonsiliasi fiskal, itu saya ambil dari soal tugas. Di mana kita akan membuat rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha. Nanti di soal kedua saya akan bahas rekonsiliasi fiskal untuk wajib pajak badan. Baik, kita mulai membahas yang soal kasus pertama, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha. Soal ini merupakan soal tugas beberapa pertemuan yang lalu, ya, tugas kalian beberapa pertemuan yang lalu. Saya baca sekilas saja ya, karena kalian sudah pernah membacanya. Denny seorang pengusaha, punya studio foto, ya, lengkap ya. Nah, Denny memilih tidak memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM, tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan. Jadi maksudnya di sini artinya kan ada ketentuan apabila peredaran bruto tidak mencapai 4,8 miliar per tahun, maka wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas PPh final yang sekarang berlaku sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 23, yaitu tarif 0,5%. Tetapi wajib pajak boleh memilih tidak menggunakannya, tidak memanfaatkannya. Kalau dia memilih tidak memanfaatkan, berarti dia harus kembali ke ketentuan umum, ya, di mana dia harus menyelenggarakan pembukuan. Karena sesuai dengan aturan perpajakan, orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan di atas omset yang 4,8 miliar itu wajib menyelenggarakan pembukuan. Oke, kita kembali ke Denny. Denny memiliki laporan laba rugi tahun 2020 seperti ini. Ya, pendapatan jasa 1,75 miliar ya. Saya tidak perlu baca lengkap. Kemudian ada beban usaha, bla bla bla. Kemudian ada laba di bawah laba usaha sebelum pajak 146.550.000. Kemudian dari sini kita bisa lihat inilah laporan laba rugi dari Denny ya, dari usaha Denny. Nah, tentunya ini disebut laporan laba rugi menurut akuntansi atau dikenal dengan istilah laporan laba rugi komersial. Nah, seperti yang kalian ketahui, dalam rangka menghitung pajak terutang, kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi ini. Nah, untuk rekonsiliasi fiskalnya, kalian bisa lihat dalam soal, ada beberapa. Dan ini setiap poin yang di dalam soal itu langsung saya bahas ya. Yang pertama, atas pendapatan jasa, termasuk jasa foto kartu pegawai balai kota, dengan nilai kontrak sebelum pajak senilai 375 juta. Jadi maksudnya begini, di laporan laba rugi pendapatan jasa Denny kan ada 1,75 miliar ya. Nah, di dalam yang 1,75 miliar ada sebagian yang merupakan pendapatan jasa foto kartu pegawai balai kota ya, yang jumlahnya 375 juta. Pengadaan kartu pegawai ini merupakan proyek 5 tahunan dari balai kota. Kalian perhatikan di sini, jadi ini artinya 5 tahun sekali balai kota ganti kartu pegawai kurang lebih. Nah, kebetulan tahun ini kita mendapatkan proyeknya dan kita mendapatkan penghasilan 375 juta. Nah, terhadap penghasilan 375 juta ini tidak ada koreksi. Kenapa? Karena pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan ketentuan ya.
Nah, tetapi atas pendapatan ini itu merupakan objek PPh pasal 22. Jadi sebenarnya informasi pendapatan penjualan kepada balai kota, dalam hari ini pemerintah DKI ya, itu merupakan objek PPh pasal 22. Ya. Di mana penerimaan pembayaran 375 juta ini tentu akan dipotong oleh bendaharawan sebesar 1,5%. Jadi kita langsung saja menghitung ada pajak dibayar di muka berupa PPh pasal 22 bendaharawan. Caranya 1,5% kali 375. Jadi ada kredit pajak 5.625.000. Karena pemotongan PPh pasal 2 ini oleh bendaharawan pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Balai Kota, itu merupakan kredit pajak bagi kita. Oke, itu yang pertama. Jadi kalian catat ada transaksi pemotongan PPh pasal 222 sebesar 5.625.000 sebagai kredit pajak bagi kita. Saya lanjutkan 2. Atas gaji dan bonus pegawai tetap termasuk gaji bagi 3 orang editor sebesar 20 juta per tahun. Dan serta bagi adik ipar Denny sebesar 3 juta per bulan yang bekerja di posisi serupa. Jadi transaksi ini sebenarnya mengidentifikasikan ada transaksi hubungan istimewa ya. Jadi di antara karyawan Denny ya, itu salah satunya adalah adik iparnya yang kebetulan jabatannya, posisinya sama, sesama editor ya, ada editor lainnya. Cuma terjadi perbedaan gaji ya. Jadi adik ipar ini tentu mendapat gaji yang lebih besar, perlakuan istimewa ya dari Denny. Karena editor umumnya kan dapat 20 juta per tahun ya. Nah, kemudian kalau adik iparnya kan mendapat 3 juta per bulan, kalau dikalikan 12 berarti 36 juta per tahun. Jadi terlalu tinggi gajinya dibanding dengan editor yang dengan jabatan yang sama ya. Berarti kalian bisa dilihat di sini ini ada biaya dalam rangka hubungan istimewa ya. Kecuali kalau jabatannya berbeda ya. Ini sama-sama editor, sama-sama posisinya, tapi gajinya berbeda. Itu berarti ada perlakuan istimewa. Nah, kita cari tahu ternyata disebabkan karena hubungan adik ipar. Gaji dan bonus pegawai tetap menurut laporan laba rugi seperti yang disoal 425 juta. Nah, karena tadi kita sekilas lihat 20 juta banding 36 juta, berarti ada biaya yang harus dikoreksi atas gaji karena ada hubungan istimewa tadi ya. Nah, itu selisihnya adalah 16 juta. Terlalu tinggi. Jadi nggak apa-apa adik ipar Denny dibayar 3 juta per bulan atau 36 juta per bulan, tetapi dalam rangka menghitung pajak itu harus dikoreksi 16 juta karena ada hubungan istimewa. Kembali saya ingatkan, koreksi fiskal ini bukan berarti tidak boleh dilaksanakan atau dikerjakan di perusahaan ya. Ini hanya untuk tujuan dalam rangka menghitung pajak terutang saja. Kita lanjut nomor 3. Atas honorarium fotografer lepas, nilai tersebut, artinya nilai honorarium fotografer, dicatat sejumlah kas yang diterima oleh fotografer profesional lepas secara sekaligus dalam menangani suatu order khusus ya. Jadi artinya di dalam laba rugi ini di sini akan ada honorarium fotografer lepas 85.750.000. Nah, ini artinya itu dicatat sebesar jumlah kas yang diterima. Padahal menurut ketentuan pajak honorarium itu kan merupakan objek PPh pasal 21. Nah, pencatatannya harus sebesar bruto, ya. Bukan neto atau sejumlah kas yang diterima. Nah, jadi dalam kasus ini kita ingin menghitung berapakah honorarium brutonya sebelum dipotong pajak. Karena menurut laporan laba rugi yang dicatat adalah neto, yaitu sejumlah kas yang diterima. Kas yang diterima berarti adalah bruto dikurangi pajak. Ya. Jadi tugas kita adalah menghitung bruto. Ya. Caranya, nah ini saya kutip
yang di laporan laba rugi tadi, angka honorarium fotografer lepaskan 85.750.000 ya. Ini neto, yaitu sejumlah kas yang diterima. Nah, sekarang kita menghitung brutonya ya, menurut fiskal. Kas diterima 85.750.000 ya. Ditambah dengan pemotongan pajak ya. Jadi neto ditambah pajak ya untuk mendapatkan bruto, seperti itu. Nah, karena angka bruto tidak diketahui, angka pasal 21 juga tidak diketahui, maka kita harus menyelesaikan lewat persamaan matematika. Seperti ini. 85.750.000 ditambah pajaknya kurang lebih 5% dikalikan 50 juta ditambah dengan 15% dikalikan X min 50 juta. Kalian mungkin agak bingung di yang persamaan sebelah kanan ini ya. Karena kalau kalian ketahui, PPh pasal 21 kan terbagi dari 4 lapisan pajak. Yang pertama 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta. Yang kedua 15% untuk penghasilan sampai dengan berapa? 100 juta dan seterusnya. Nah, sekarang kalian lihat kas yang diterima fotografer itu berapa? 85.750.000. Berarti dia kena berada dalam rentang 2 tarif, yaitu 5% dan 15%. Paham ya sampai situ ya? Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan menghitung pasal 21. 5% kali 50 juta dulu, karena kita ambil 50 juta sebanyak 5% dulu. Lapisan pertama. Lapisan keduanya kan tadi tarif 15% sampai dengan 100. Berarti 85 itu kan antara 50 sampai dengan 85 juta itu sampai dengan 100 ya kisarannya, antara 50 sampai 100. Maka kita masukin ke persamaan, lapisan keduanya adalah 15% dikalikan X itu tidak diketahui berapa angka brutonya, dikurangi 50 juta. Karena sifatnya lapisan kedua itu kan adalah atas penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 100. Ya, paham ya? Sampai situ ya. Oke. Jadi itu persamaan untuk nilai PPh pasal 21. Yaitu 5% kali 50 juta ditambah 15% dikali X min 50 juta. Sekarang kita coba selesaikan persamaan itu sedapat mungkin. Ini kita lanjutkan 85.750, kemudian ditambah 2,5 juta ini berasal 5% kali 50 juta. Oke, selesai satu ya. Kemudian yang sebelah kanannya 15% kali X ya. Kemudian dikurangi dengan 7.500.000. Jadi diambil dari atasnya. Jadi ini kan persamaan dalam kurung. 15% kali X dikurangi 15% kali 50 juta. Paham ya? Persamaan matematika. Saya ulangi. 15% kali X dikurangi dengan 15% kali 50 juta. Nah, 15% kali X kita masukkan ke persamaan berikutnya. 15% kali 50 juta itu hasilnya 7,5 juta. Nah, dari persamaan baris kedua ini kita lanjutkan ke baris ketiga. 85.750 ditambah min 5 juta. Dari mana 5 juta? Yaitu 2.500.000 dikurangi 7.500.000 di bagian atas. Kemudian diikuti tetap persamaan 15% kali X. Nah, kemudian kita selesaikan yang angka kita selesaikan 85.750 min 5 juta itu sama dengan 80.750 ditambah dengan 15% kali X. Nah, apakah yang dimaksud dengan X? X ini adalah beban honorarium sebelum dipotong pajak atau beban honorarium bruto. Jadi yang ingin kita cari adalah nilai X ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita kembali ke persamaan ini, berarti bisa nggak kita misalnya pindahkan persamaan ini ke sebelah kiri X-nya? Ya. Jadi kita pindahkan ke sebelah kiri kurang lebih seperti ini. Jadi X sama dengan 80.750.000 ditambah 15% kali X. Dan ini 15% kali X kita pindahkan ke kiri, dikurangi dari X, sisanya 85% X kali X atau 85% X.
Sebelah kanannya 80.750.000. Dan kemudian kita akan bisa mendapatkan nilai E adalah 80.750.000 dibagi 85%, dapat 95 juta. Jadi beban honorarium bruto menurut fiskal adalah 95 juta. Jadi kalau kita kembali ke sini, honorarium fotografer bruto adalah 95 juta. Kemudian setelah dipotong pajak, maka netonya 85.750.000. Nah, kalau kalian perhatikan di atas dari hasil perhitungan tersebut, maka kita dapat selisih antara bruto dikurangi neto itu adalah beban pajak, ya. Maka kita akan melakukan koreksi, yaitu koreksi negatif. Koreksi negatif berarti adalah koreksi bertambahnya biaya secara fiskal. Koreksi negatif adalah bertambahnya biaya yang berakibat laba menjadi turun. Berapa nilai koreksi negatif terhadap honorarium? Adalah 9.250.000. Ya, selisih antara 95 juta bruto dikurangi neto 85.750. Oke. Selanjutkan nomor 4. Atas biaya transportasi pegawai, imbalan diberikan dalam bentuk tunai. Jadi artinya untuk biaya transportasi pegawai, imbalan dikasih cash, ya. Dan hanya berlaku untuk pegawai yang telah bekerja selama minimal 3 tahun. Nah, di laporan laba rugi ada biaya transportasi tercantum angkanya 34.200.000. Nah, itu terhadap perlakuan biaya transportasi tersebut tidak ada koreksi. Kenapa? Karena kan ini kan hanya pencatatan saja, ya. Karena biaya transportasi itu termasuk biaya yang dapat dijadikan pengurang, ya. Kemudian angka 5, Denny melakukan pemotongan pasal 21 atas segala bentuk imbalan kepegawaian. Artinya dia memenuhi kewajiban PPh pasal 21. Kemudian 6, asuransi gedung meliputi asuransi atas studio foto dan rumah tempat tinggal Denny. Jadi asuransi itu untuk mengcover 2, studionya dan rumah. Di mana masing-masing nilai wajar untuk studio itu 1,53 M. Sedangkan untuk rumah itu 510 juta. Nah, premi ditetapkan berdasarkan perbandingan pro rata nilai wajar aset di tahun berjalan. Jadi premi ini ditetapkan menggunakan dasar pro rata. Jadi antara rumah dengan studio. Nah, kita lihat dulu nilai asuransinya berapa sih yang telah dikeluarkan Denny. Lihat laporan laba rugi. Nah, kalian bisa menemukan di laporan laba rugi soal biaya asuransi gedung adalah 8.500.000. Nah, untuk asuransi gedung ini 8.500.000 ini kan sudah termasuk mengcover studio dan rumah. Nah, menurut ketentuan pajak, studio oke, dapat dijadikan biaya. Tetapi untuk asuransi rumah tidak boleh dibiayakan. Karena itu untuk kepentingan pribadi pemilik atau pemegang saham. Ya. Jadi harus yang bagian asuransi untuk rumah kita koreksi fiskal. Caranya kita lihat rasio rumah. Ya. Rumah nilai wajarnya berapa? 510 juta. Dibagi total nilai wajar keduanya, baik studio dan rumah. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini totalnya adalah 2.040 juta. Jadi jumlah nilai wajar kedua-duanya. Jadi rasio antara nilai wajar rumah dibagi dengan jumlah nilai wajar seluruhnya. Jadi 510 juta dibagi dengan 2.040 juta. Nah, rasio ini dikalikan dengan nilai asuransi yang ada di laporan laba rugi. Nah, berarti bagian premi asuransi untuk rumah adalah sebesar 2.125.000. Nah, biaya asuransi sebesar inilah yang kita lakukan koreksi positif. Kenapa positif? Karena biaya asuransi yang di dalam laporan laba rugi akuntansi 8.500.000 terlalu besar dicatat. Karena ada asuransi rumah, kurangi sebesar 2.125.000. Oke.
Nomor 7, biaya penyesuaian diakui atas gedung dengan metode jumlah angka tahun selama 10 tahun dengan nilai sisa 155 juta. Gedung tidak mengalami apresiasi nilai wajar dibanding awal tahun. Metode penyesuaiannya jumlah angka tahun. Menurut akuntansi ini diperbolehkan. Tetapi menurut ketentuan perpajakan ini tidak diperbolehkan. Karena ketentuan perpajakan hanya membolehkan di antara dua metode saja. Yang pertama adalah garis lurus. Yang kedua adalah saldo menurun. Nah, apabila penggunaan secara akuntansi ada metode selain dua itu, maka harus dihitung ulang penyusutan tersebut. Dan kemudian baru diperbandingkan antara akuntansi dan perhitungan pajak. Oke, kita kembali untuk menyelesaikannya. Penyusutan di laporan laba rugi tercantum 250 juta. Ini artinya dihitung secara akuntansi. Nah, sekarang kita coba hitung secara pajak. Ya. Nah, untuk pajak kita menggunakan metode garis lurus. Ya. Jadi, kalau akuntansi menggunakan jumlah angka tahun, angkanya 250 juta, sudah ada di laporan laba rugi. Nah, kita hitung ulang menggunakan garis lurus. Ya. Nilai wajar gedung itu 1.530 juta. Pak, dari mana dapat angka nilai wajar nilai gedung ini? Nah, lihat informasi huruf F. Di sana kan ada nilai wajar gedung. Memang di dalam soal laba rugi, laporan laba rugi di soal itu tidak menyebutkan harga perolehan gedung. Ya, tidak ada neraca di sana. Tapi kan kita tidak terpaku ke situ. Kita harus mencari informasi yang saling terkait di antara informasi-informasi soal tersebut antara satu sama lainnya ya. Nah, itu ada di huruf F menyebutkan ada nilai wajar gedung 1.530 ya. Nah, sekarang dari nilai wajar gedung tersebut kita menghitung penyusutan menurut fiskal atau pajak. Nah, gedung itu disusut biasa masa manfaatnya 20 tahun. Jadi kalau misal 20 tahun berarti tarif per tahunnya adalah 5%. Cara gampangnya mudahnya begini. Berapa umur ekonomisnya? 20 tahun. Nah, 100% dibagi dengan 20 tahun. Maka tarifnya 5% per tahun. Nah, 5% kali nilai wajar dapatlah penyusutan 76.500.000. Nah, kemudian di sana tercantum di laporan laba rugi 250 juta. Berarti pencatatan penyusutan menurut akuntansi ini terlalu tinggi, harus dikoreksi positif ya, dikurangi. Yaitu koreksi positifnya sebesar 173.500.000, yaitu berasal dari penyusutan menurut akuntansi di laporan laba rugi dikurangi dengan penyusutan hasil perhitungan baru kita. 8. Sewa gudang dibayarkan kepada pemilik petak di belakang studio yang dipergunakan sebagai tempat penitipan material figura. Pembayaran dilakukan bulan November untuk 5 bulan mendatang maksudnya. Nah, di dalam laporan laba rugi ada komponen biaya sewa gudang 25 juta. Kita lihat bisa dilihat di laporan laba rugi. Ya. Nah, kalau sekarang coba kita lihat di sini ya. Apakah ini diperbolehkan oleh pajak, diperkenankan oleh pajak biayanya? Kita lihat di sini. Ya. Pembayaran sewa gudang 25 juta ini dilakukan di bulan November. Ini adalah sewa untuk 5 bulan. Dimulai dari bulan November. Nah, berarti kita saat melakukan rekonsiliasi fiskal itu kan di akhir Desember. Betul? Ya. Di akhir Desember ya, 31 Desember. Karena dalam rangka menghitung pajak terutang tahunan, badan. Nah, berarti sewa ini baru berjalan atau dipakai baru 2 bulan. Yaitu November dan Desember. Sedangkan yang 3 bulan sisa, Januari, Februari, Maret, itu belum digunakan. Nah, secara akuntansi, biaya sewa baru 2 bulan. Sisanya 3 bulan, maaf. Ya betul, sewanya 3 bulan disebut sewa dibayar di muka. Nah, jadi yang kita koreksi adalah yang 3 bulan ini karena dia belum merupakan biaya. Ya. Nah, caranya 3/5, 3 bulan ini ya yang tadi periode sewa dibayar muka yang tersisa.
3 bulan dibagi 5 kali 25 juta. Jadi yang kita koreksi adalah 15 juta, yaitu senilai sewa dibayar di muka yang tersisa 3 bulan. Angka 9. Galeri display mini dibuat untuk tujuan eksibisi di balai kota. Namun kemudian dipergunakan kembali sebagai elemen dekorasi studio. Jadi artinya dulu dibuat untuk pameran, eksibisi itu pameran. Nah kemudian setelah selesai pameran dibawa ke tempat usaha, studio, dijadikan dekorasi. Ya. Berarti digunakan untuk kegiatan usaha. Tidak ada koreksi terhadap biaya pembuatan galeri display mini 25.300.000. 10. Atas biaya telepon, air, dan listrik, 1/8-nya dipakai untuk rumah tinggal Denny. Nah, menurut ketentuan perpajakan, untuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemilik atau pemegang saham itu merupakan koreksi fiskal. 1/8. Berarti kalian bisa yang dikoreksi hanya 1/8 saja. Jadi menurut di laporan laba rugi di dalam soal tercantum biaya telepon, air, dan listrik itu 32.200.000. Nah, kemudian berarti kita kalikan 1/8 dapat angka 4.025.000. Berarti inilah biaya telepon, air, listrik yang di rumah Denny. Nah, ini angka inilah yang akan kita koreksi positif ya, untuk biaya telepon, air, dan listrik. Kemudian 11, atas biaya perjalanan bisnis, termasuk pula penggantian tiket kereta bagi istri Denny yang mendampingi perjalanan suami senilai 3.500.000. Berarti ini ada juga sama, ada biaya yang untuk kepentingan pribadi pemilik atau pemegang saham, ya, yaitu istrinya. Biaya tiket untuk istri. Ini juga kita koreksi dengan angka yang sama, seluruhnya 3.500.000. Kemudian biaya penghapusan piutang dialokasikan untuk foto tercetak yang belum diambil setelah lewat masa 3 bulan. Dan Denny telah memenuhi ketentuan perpajakan terkait pengurusannya. Nah, di dalam laporan laba rugi, kalau kalian perhatikan di soal, tercantum biaya penghapusan piutang 286.500.000. Nah, itu tidak perlu dikoreksi. Kenapa tidak perlu dikoreksi? Karena kan sudah disebutkan bahwa penghapusan piutang tersebut telah memenuhi ketentuan perpajakan. Apa saja ketentuan perpajakan untuk penghapusan piutang? Nyata-nyata tidak dapat ditagih. Kemudian menyerahkan daftar piutang tidak dapat ditagih ke Direktorat Jenderal Pajak. Itu syaratnya. Ya. Nah, ternyata di soal kan sudah disebutkan Denny telah mematuhi ketentuan perpajakan. Berarti syarat-syarat ini sudah dipenuhi oleh Denny. Karena sudah terpenuhi, maka biaya penghapusan piutang tidak dikoreksi. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi sesuai ketentuan perpajakan, maka terhadap biaya penghapusan piutang dikoreksi fiskal positif. 13. Biaya tender foto karpak. Karpak itu kartu pegawai. Dialokasikan atas pemberian komisi kepada kepala tata usaha balai kota. Jadi artinya ini ada, kalau dalam transaksi disebut komisi, ini sebenarnya disebut suap ya. Maka atas biaya komisi kepada kepala tata usaha tersebut dikoreksi semuanya ya, 35 juta ya. Yang tercantum di laporan laba rugi kan ada 35 juta. Maka terhadap 35 juta ini seluruhnya kita koreksi positif. Karena termasuk pemberian komisi yang tidak wajar. Kemudian tambahan koreksi berikut ya. Tambahan koreksi ini kalian bisa lihat di laporan ini, laporan laba rugi seperti ini ya. Jadi tadi kan terakhir kita bicara biaya tender ya, ini ya. Ini kan tadi penghapusan piutang kita sudah koreksi. Biaya tender kita koreksi. Nah, kita lihat biaya pendidikan karyawan tidak perlu dikoreksi ya. Nah, ini ada sumbangan perbaikan jembatan 25 juta. Jadi di sumbangan perbaikan jembatan ini merupakan koreksi tambahan di luar keterangan yang informasi yang ada dalam soal. Ini tambahan sumbangan perbaikan kendaraan sumbangan perbaikan jembatan di laporan laba rugi kan tercantum 25 juta. Ini dikoreksi fiskal seluruhnya 25 juta. Kenapa?
Karena biaya sumbangan perbaikan jembatan itu ya, itu biasanya disebut juga biaya pembangunan infrastruktur sosial. Tidak disebutkan dalam laba rugi bahwa ini telah memenuhi syarat pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Di mana sumbang yang disebutkan ya, menurut ketentuan perpajakan disebutkan bahwa sumbangan pembangunan infrastruktur sosial itu tidak boleh berbentuk uang, tetapi diberikan dalam bentuk barang. Jadi kalau kita menyumbang pembangunan infrastruktur sosial termasuk jembatan, apabila kita menyumbang bentuk barang, maka tidak dikoreksi sumbangan tersebut. Tetapi kalau kita menyumbang dalam bentuk uang, maka sumbangan tersebut harus dikoreksi fiskal positif. Oke, 25 juta. Kemudian informasi berikut kredit pajak yang telah dipotong pihak lain, PPh pasal 23, 3.150. Kemudian ada kredit pajak yang dibayar sendiri adalah angsuran pasal 25, 10.750.000. Jadi kredit pajak kembali saya jelaskan ada dua jenis, satu yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, kedua yang kita setor sendiri ya. Nah, yang disetor sendiri ini adalah jenisnya adalah PPh pasal 25. Kalau yang kredit pajak dipotong atau dipungut pihak lain, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 26 ya. Dan seterusnya. Oke, pertanyaannya buat rekonsiliasi, hitung pajak kurang lebih bayar, kemudian hitung angsuran pasal 25 tahun berikutnya 2021. Nah, di sini kalian membuat rekonsiliasi fiskal dengan format tabel ya, kiri kanan. Di kirinya itu adalah laba rugi menurut akuntansi, sebelah kanannya laba rugi menurut fiskal. Nah, di tengah-tengahnya kita masukkan kolom koreksi positif dan negatif. Nah, langkah pertama kalian dari soal itu dikutip laporan laba rugi menurut akuntansi ke bawah seperti ini ya, sampai ke bawah. Dikutip dulu. Nah, kemudian koreksi-koreksi fiskal yang sudah kita bahas tadi satu persatu dimasukkan ke kolom koreksi fiskal positif. Ya, apabila dia jenisnya koreksi fiskal positif, tapi dimasukkan ke kolom koreksi negatif jika jenisnya koreksi negatif ya. Sesuai dengan yang kita bahas tadi sebelumnya. Nah, setelah kalian masukkan, kemudian kalian hitung plus minusnya. Kalau positif ini kalau yang kelompoknya pendapatan, saya ulangi ya. Kalau yang kelompoknya pendapatan itu sifatnya menambah, kalau negatif itu mengurang ya. Nah, kemudian tetapi kalau yang biaya, jenisnya biaya itu positif itu mengurang, kalau negatif itu menambah. Paham ya? Saya ulangi, jika kelompoknya itu pendapatan, positif itu berarti dia berkurang. Ya betul. Positif itu menambah, saya ulangi. Kalau kelompoknya pendapatan, koreksi positif itu menambah, koreksi negatif mengurang. Sebaliknya sedang biaya, untuk jenisnya biaya, positif itu mengurang, negatif itu menambah. Catat ya, karena tidak ada dalam materi, tidak ada dalam modul. Oke. Nah, sekarang kita lihat pendapatan jasa dulu. Ini pendapatan jenisnya ya. Berarti ada positifnya 0, negatif 0. Berarti nilai untuk laba rugi fiskal sama, tidak ada yang berubah. Gaji bonus pegawai tetap. Itu kan di laporan akuntansi 425 juta. Kemudian tadi yang kita bahas ada koreksi positifnya 16 juta. Ya, positif. Berarti dia mengurangi. Jadi positif kalau jenisnya biaya mengurangi. Sehingga menjadi 409 juta. Honorarium fotografer lepas. Di laporan akuntansi 85.750.000. Setelah kita hitung ulang, harusnya beban honorarium brutonya adalah 95 juta. Berarti dia mendapat tambahan biaya baru berupa pajak tadi 9.250. Nah, masukkan ke koreksi negatif. Jadi kalau di jenisnya biaya, koreksi negatif itu menambah. Kalau positif mengurangi. Oke. Lakukan semua informasi yang sudah kita bahas terkait dengan koreksi fiskal tadi, ya, kalian pindahkan ke sana, kemudian lakukan perhitungan ke bawah untuk laba rugi fiskalnya, maka kalian akan mendapat angka laba usaha menurut fiskal
setelah dikoreksi positif dan negatif adalah 451.450.000. Lihat kanan bawah. Oke. Nah, laba sebelum pajak adalah 451.450.000. Laba sebelum pajak atau disebut penghasilan kena pajak atau disebut istilah lain laba fiskal ya. Jadi ada 3 istilah yang dikenal. Laba sebelum pajak, atau penghasilan kena pajak atau laba fiskal. Yaitu 451.450.000. Lihat kanan bawah sekali. Kemudian kita mulai menghitung pajaknya. Ya. Denny, kalau kalian lihat dari informasi saling terkait, itu ada punya istri, tapi tidak menyebutkan keterangan dia punya anak. Oke? Ingat waktu beli tiket untuk istri Denny, informasinya. Nah itu berarti Denny statusnya kita tetapkan K0, karena tidak ada informasi bahwa Denny punya anak. Jadi K0 adalah 58.500.000 dikurangi, kita dapat penghasilan kena pajak 392.950.000. Nah, mulai kita menghitung tarif PPh orang pribadi. Ada 4 lapisan, 5%, 15%, 25%. Dan terakhir 30%. 5% berlaku untuk penghasilan sampai dengan 50 juta. Kemudian 15% berlaku antara 50 juta sampai 250 juta. Kemudian 25% berlaku untuk penghasilan kena pajak antara 250 juta sampai 500 juta. Kemudian untuk penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif terakhir 30%. Kita kembali ke soal Denny, penghasilan kena pajaknya 392.950.000. Berarti dia berada di antara 3 lapisan pajak. Karena di bawah 500 ya. Paling mudah tarif keempat itu harus di atas 500. Tarif yang 30%. Berarti 392 juta ini berada di rentang 3 lapisan sebelumnya. Nah, sekarang coba kita rinci. 50 juta pertamanya kena 5%, 2,5 juta. Kemudian 200 jutanya kena lapisan kedua 15%, 30 juta. Nah, sisanya berarti 392.950.000 ini kurangi 50, kurangi 200, sisanya 142.950 juta. Ini kelebihan 0 ya, typo. Dikalikan 25%. Maka mendapat pajaknya adalah 35.737.500. Nah, di total ketiga nilai pajak ini, jadi PPh terutangnya adalah 68.237.500. Nah, sekarang kita mulai menghitung kredit pajak sebagai pengurang. Yang pertama adalah pasal 22. Masih ingat pasal 22 di transaksi nomor 1 tadi waktu kita bahas tadi, itu kan ada pemotongan pasal 22 oleh bendaharawan. Nah, kredit pasal 22-nya adalah 5.625.000. Kemudian PPh pasal 23 ada dalam soal ya. Bisa kita ambil dalam soal 3.150.000. Kemudian pasal 25-nya ada dalam soal. Informasi ya terakhir itu adalah kredit pajaknya 10.750.000. Kita jumlahkan total kredit pajak ada 3 tadi, pasal 22, pasal 23 dan pasal 25, totalnya adalah 19.525.000. Nah, kurangi dengan pajak terutang, itulah pajak kurang bayar atau dikenal dengan istilah PPh pasal 29, yaitu sebesar 48.712.500 rupiah. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung angsuran pasal 25 untuk tahun berikutnya. Ya. Cara menghitungnya, penghasilan kena pajak 392.950. Ini diambil saja dari perhitungan sebelumnya, ya, yang ini. Ini penghasilan kena pajak yang di slide sebelumnya, 392.950. Saya ulangi ya. Penghasilan kena pajak 392.950 ya, diambil dari sini. Ini untuk dalam rangka kita menghitung PPh angsuran pasal 25 untuk tahun berikutnya.
Kemudian kita lihat apakah di penghasilan Denny ini ada yang tidak teratur, yang tidak berkesinambungan, artinya hanya terjadi sekali-sekali. Oh ada, yaitu transaksi penjualan kepada balai kota. Masih ingat informasi angka 1? Yang huruf A ya. Nah, itu nilai transaksi penjualan kita ke balai kota adalah 375 juta. Nilai transaksi penjualan kita ke balai kota. Nah, ini adalah transaksi yang hanya terjadi sekali-sekali. Artinya tidak teratur setiap tahun, tidak selalu ada. Karena dia kan cuma 5 tahun sekali ya. Menurut keterangan soal kan hanya 5 tahun sekali. Nah, untuk pendapatan yang tidak teratur, yang tidak berkesinambungan, itu dikeluarkan dari perhitungan untuk menghitung angsuran pasal 25. Jadi kita keluarkan dulu. Jadi yang menjadi dasar pengenaan pajak sisanya 17.950.000. Pak, bagaimana jika penghasilan seluruhnya itu ada penghasilan yang teratur, artinya terjadi setiap tahun dan tidak ada. Berarti ini 0 ya. Jadi nanti dasar pengenaan pajaknya sama dengan PKP. Paham ya? Oke, kita kembali ke sini DPP 17.950. Kemudian dikalikan dengan PPh terutang karena ini kan di bawah 50 juta, kena lapisan pertama 5%. Dapat angka 897.500. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong pihak lain saja. Ya. Nah, pihak lain saja. Di sini adalah PPh pasal 23. Ya. Sebenarnya pasal 22 termasuk ya. Sebenarnya pasal 23 dan pasal 22 ya. Ya ini ada kesalahan teknis sedikit. Kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain ini dalam rangka menghitung pasal 25 itu adalah PPh pasal 22 dan pasal 23 termasuk ya. Tapi ya kalian bikin catatan terus kalian hitung sendiri nanti untuk koreksi ya. Paham ya maksud saya? Oke, kita kembali ke sini. Saya akan membaca yang sesuai dengan tercantum, tapi kalian bikin catatan. Kredit pajak ini itu ada 2 jenis, yaitu pasal 22 dan pasal 23. Pasal 22-nya ambil dari sini 5.625 ya. Kemudian pasal 23-nya 3.150. Nah, inilah yang jadi pengurang di sini ya. Nanti akan dapat PPh kurang atau lebih bayar. Oke. Nah, kembali ke sini kita ambil pasal 23, 3.150. Nah, kemudian kurangi dengan PPh terutang, ternyata lebih bayar. Ya, artinya PPh terutang lebih kecil daripada kredit pajak yang dipotong pihak lain. Nah, apabila statusnya PPh hasil perhitungannya adalah lebih bayar, maka tidak ada angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya, alias nihil. Apabila statusnya adalah lebih bayar. Oke, saya kira itu untuk yang pembahasan soal nomor 1. Ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kan PPh pasal 22 itu PPh pasal 22 itu pendapatan tidak berkesinambungan, Pak, tetap dijadiin kredit pajak juga, Pak, buat tahun berikutnya. Oh, oke. Oh ya, betul. Tadi siapa? Kevin ya? Siapa? Kevin, Pak. Kevin, betul. Kevin, Pak. Ya, betul. Jadi tadi saya lupa. Tadi saya mengatakan ralat ya, ada kurang PPh pasal 22 dimasukkan sebagai kredit pajak ya. Tadi saya mengatakan begitu ya. Itu tetap seperti slide. Iya, Pak. Ya. Tetap seperti slide. Kenapa PPh pasal 22 tidak dimasukkan sebagai kredit pajak? Karena dia merupakan pendapatan yang tidak teratur. Karena kita kurangi pendapatannya di atas. Masih ingat kan di waktu penghitung DPP? Nah, itu nilainya dikurangi, berarti PPh pasal 22-nya tidak usah kita hitung. Ya. Jadi slide tidak ada yang dikoreksi ya. Saya ulangi, slide tidak ada yang dikoreksi. Kenapa PPh pasal 22 tidak dimasukkan? Karena dia merupakan penghasilan tidak berkesinambungan atau tidak teratur. Ya, betul Kevin. Ada lagi yang lain? Silakan. Mau dilanjutkan dengan soal kedua? Iya Pak, boleh Pak. Atau soal kedua saya bikinkan videonya?
Saya lanjutkan soal kedua ya. Oke. Bagaimana, udah kelihatan untuk soal kedua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kelihatan, Pak. Ya. Kita mulai ya untuk membahasnya. Yaitu kasus rekonsiliasi fiskal wajib pajak badan. PT Lensa Pajak, perusahaan bergerak wholesaling retailing ya. Perhatikan di sini informasinya tentang perusahaan. PT Lensa Pajak merupakan perusahaan yang 45% sahamnya dimiliki oleh publik dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kalian membaca informasi ini, kalian harus ingat ada ketentuan di dalam Undang-Undang PPH bahwa tarif pajak bagi perusahaan yang go public, yang di mana pemilikan sahamnya di atas 40% oleh publik itu mendapat pengurangan tarif PPH badan sebesar 5% dari tarif normal. Saya ulangi, tarif pajak bagi perusahaan go public ya, itu mendapat pengurangan 5% dari tarif normal. Oke. Jadi ketika membaca soal kita harus memiliki pengetahuan itu. Kita lanjutkan soal, di mana di sini tercantum laporan laba rugi sama ya seperti soal yang tadi Denny. Jadi ada laba rugi penjualan bruto, ada harga pokok, kemudian biaya pemasaran, ada biaya administrasi dan umum, dan seterusnya ya. Kalian bisa baca secara rinci laporan laba rugi yang tercantum dalam soal. Nah, laporan laba rugi ini disebut dengan laporan laba rugi akuntansi atau laporan laba rugi komersial. Nah, ini adalah lanjutannya laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini di bagian bawah ada kita dapat angka laba sebelum pajaknya adalah 1.707.543.000. Oke. Kemudian di sini adalah informasi yang terkait dengan apa namanya? Koreksi fiskal ya. Nah, ini informasi yang ada di soal kalian ya. Nah, saya langsung ke penyelesaian saja. Saya akan mengulas satu-satu informasi tersebut. Kita mulai. Angka 1. Perusahaan mencatat penjualan berdasarkan prinsip accrual. Atas jumlah tersebut terdapat nilai pendapatan 650 juta atas penjualan merchandise Olimpiade 2020 yang diharapkan hanya terjadi pada event olahraga tersebut. Berarti ini adalah penjualan yang ini ya, tidak teratur, tidak bersinambungan ya. Hanya terjadi di tahun-tahun tertentu, yaitu saat Olimpiade ya. Nah, sekarang coba kita analisis. Terhadap pencatatan penjualan tidak ada koreksi. Jadi walaupun penjualan merchandise hanya sekali-sekali, tetap harus diakui sebagai pendapatan menurut akuntansi dan menurut pajak. Tidak ada perbedaan. Cuman ini buat catatan kita saja. Penjualan merchandise Olimpiade itu adalah penjualan yang sekali saja, tidak bersinambungan dan tidak teratur. Ini buat catatan kita saja. Bahwa di dalam nilai pendapatan yang tercantum di laporan laba rugi ada sebagian merupakan penjualan yang tidak teratur. Kita lanjutkan angka 2. Retur dan diskon penjualan dicatat ketika serah terima barang telah dilakukan. Nah, otomatis ini tidak ada koreksi. Artinya tidak ada perbedaan antara akuntansi dan pajak. Kita lanjutkan nomor 3. Persediaan barang dagangan dicatat dengan metode FIFO, first in first out. Menurut ketentuan pajak, penilaian persediaan memang disediakan boleh memilih di antara dua metode. Yang pertama adalah FIFO, first in first out. Yang kedua adalah metode average atau rata-rata. Nah, apabila kita menggunakan salah satu di antara dua metode tersebut, maka kita artinya sama antara akuntansi dan pajak. Tetapi jika kita menggunakan metode di luar dua itu berarti kita berbeda dengan yang diperbolehkan oleh pajak. Ya. Berarti kita perlu menghitung ulang. Ya. Masih ingat tadi kasus Denny kita menghitung ulang untuk penyusutan. Ya. Nah ini terhadap penilaian persediaan ini menggunakan FIFO tidak ada koreksi dari pajak karena ini sesuai ketentuan pajak juga FIFO diperbolehkan. Atas gaji dan bonus pegawai tetap di bidang pemasaran
ada senilai 1,3 miliar diberikan dalam bentuk gaji bulanan dan sisanya dalam bentuk bonus tahunan. Nah, ini pun tidak perlu dikoreksi karena sudah sama perlakuan antara akuntansi dan pajak. Tapi ada catatan, sepanjang gaji dan bonus tersebut sudah dipotong PPh pasal 21. Ya. Nah, apabila gaji dan bonus ini sudah dipotong PPh pasal 21, maka biaya gaji dan bonus dapat dijadikan pengurang dan tidak perlu dikoreksi. 5. Atas tunjangan pajak penghasilan 32.500.000 diberikan kepada pegawai dengan level supervisor, sedang sisanya diberikan bagi pegawai dengan level manajer dan direktur. Ini juga sama ya. Jadi ini tunjangan pajak penghasilan ya. Ya, ini walaupun ada perbedaan antara pegawai level supervisor dengan level manager, tapi ini tidak perlu dikoreksi sepanjang, jangan syarat ya, tunjangan pajak penghasilan tersebut telah diperhitungkan ke dalam gaji bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21. Jadi selama syarat ini terpenuhi, maka tidak perlu dikoreksi. Tetapi jika tunjangan pajak penghasilan tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pasal 21 gaji bruto, di luar daftar gaji artinya, pencatatannya, maka tunjangan pajak penghasilan tersebut harus dikoreksi fiskal positif. Paham ya? Kemudian ada keterangan tambahan, kalau kalian lihat di laporan laba rugi setelah tunjangan pajak penghasilan, ada biaya pembagian sembako. Di laporan laba rugi tercantum 364.835.000. Nah, ini apapun setiap pembagian sembako itu merupakan koreksi fiskal karena alasan itu adalah pemberian natura atau kenikmatan. Pemberian natura ini pemberian dalam bentuk barang. Kalau kenikmatan ini pemberian dalam bentuk fasilitas. Itu koreksi fiskal. Nilai keseluruhannya 364.835.000. 6. Atas biaya pendidikan karyawan di bidang pemasaran 175 juta diberikan sebagai tunjangan cuti pengganti gaji bulanan. Juga sama ya, ini tidak ada koreksi sepanjang telah diperhitungkan PPh pasal 21. Jadi kalau dimasukin ke dalam pasal 21 berarti PPh badan tidak perlu koreksi. Tidak dihitung pasal PPh pasal 21, maka di PPh badan harus dikoreksi. Itu cara kita menganalisis. Kita lanjutkan angka 7. Atas biaya promosi dan iklan, 25% diantaranya diwujudkan melalui sampel produk diberikan secara cuma-cuma kepada konsumen akhir. Jadi di dalam laba rugi ada biaya promosi dan iklan ya. Di dalam laba rugi di soal. Nah, itu ada 1/4, 25%-nya itu adalah pembuatan sampel ya, dan diberikan secara gratis kepada konsumen. Nah, menurut ketentuan perpajakan itu diperbolehkan. Ya. Karena memang ketentuan perpajakan pemberian sampel produk secara gratis itu dapat dibiayakan. Atau disebut dengan biaya 3M. Jadi tidak perlu ada koreksi terhadap biaya sampel tersebut. 8. Atas jamuan makan 180 juta telah dilengkapi daftar nominatif. Ya. Penerima secara lengkap. Saya ulangi, atas biaya jamuan makan 180 juta telah dilengkapi daftar nominatif. Berarti sisanya tidak dilengkapi. Begitu caranya ya. Kita lihat di laporan laba rugi berapakah besar biaya jamuan makan. Di laporan laba rugi tercantum 284.250.000. 180 jutanya ada daftar nominatif, berarti sisanya 250.000 tidak ada daftar nominatif. Nah, menurut ketentuan perpajakan, biaya jamuan makan atau istilah lainnya biaya entertainment yang tidak ada daftar nominatif dikoreksi positif. Oke, jadi selisihnya kita koreksi karena tidak ada daftar nominatif. 9. Atas biaya telepon, air, listrik, bidang pemasaran meliputi 334.250.000 itu untuk biaya air dan listrik. Nah, 1/4 dari biaya telepon
dianggarkan dalam bentuk pulsa bagi direktur pemasaran. Seperempatnya lagi dianggarkan untuk pembelian PDA baru bagi salesman maksudnya ya. Oke, sekarang coba perhatikan teliti. Atas biaya telepon, air, dan listrik di laporan laba rugi tercantum angkanya 734.250.000. Nah, meliputi 334.250.000 untuk biaya air dan listrik. Berarti sisanya biaya telepon dong, begitu ya. Nah, sekarang kita hitung biaya telepon. Biaya telepon adalah sebesar 734.250 dikurangi 334.250. Kenapa? Karena 334.250 ini akan adalah biaya air dan listrik. Berarti sisa yang 400 juta adalah biaya telepon. Nah, dari biaya telepon ini seperempat dibeli pulsa untuk direktur pemasaran. Seperempatnya. Berarti nilainya 100 juta. Ya. Untuk biaya pulsa direktur pemasaran. Nilainya 100 juta menurut akuntansi. Nah, menurut pajak, pembelian pulsa untuk jabatan tertentu seperti manajer pemasaran, direktur pemasaran, salesman, dan sebagainya hanya diperkenankan 50% saja. Sedangkan sisanya 50%-nya dikoreksi fiskal positif. Oke, jadi dengan kata lain dari 100 juta ini 50%-nya kita koreksi positif. 50 juta. Jadi ketentuannya memang 50% separuhnya, ya. Oke. Kemudian informasi berikutnya, seperempatnya lain, jadi seperempat dari 400 ini dianggarkan untuk pembelian perangkat PDA baru. PDA ini kan gadget. Gadget ini adalah aset tetap, tidak boleh dibiayakan. Saya ulangi, PDA ini akan gadget, peralatan elektronik, itu tidak boleh dibiayakan, dicatat biaya, itu tidak boleh. Tapi harus diakui sebagai aset tetap. Oke, seperempat dari 400, 100 juta. Nah, 100 juta ini biaya pembelian PDA baru itu tidak boleh dibiayakan. Koreksi 100 jutanya. Terus selanjutnya 100 juta ini menambah nilai aset tetap yang nanti akan kita depresiasi, kita susutkan. Kita koreksi 100 juta. Jadi totalnya koreksi positif adalah 50 juta untuk pulsa, 100 juta untuk PDA baru. Total 150. Kita lanjutkan angka 10. Atas biaya penyusutan bidang pemasaran meliputi penyusutan dengan metode garis lurus. Telepon genggam direktur dibeli tahun 2019 dengan nilai tercatat 25 juta, disusut 5 tahun. Sesuai peraturan pajak termasuk aset kelompok 1. Nah, kalau dia termasuk aset kelompok 1 berarti dia umur penyusutannya 4 tahun, ya. Itu ketentuan pajak. Saya ulangi, aset kelompok 1 masa penyusutannya umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Jadi terjadi perbedaan. Menurut akuntansi 5 tahun, menurut pajak 4 tahun. Coba kita hitung. Menurut akuntansi, itu tercantum di laporan laba rugi. Kalian bisa lihat, nanti ada akun biaya penyusutan. Nilai di soal 50.625.000. Sekarang coba kita hitung yang baru. Ya. Itu kan biaya genggam, biaya telepon itu adalah, coba kita, ya, ini gabungan ya. Kita selesaikan dulu informasi B. Tadi informasi A. Informasi B, smartphone bagi salesperson yang berdinas di luar lapangan dibeli tahun 2017 dan disusutkan 4 tahun. Sesuai ketentuan perpajakan dia masuk kelompok 1. Kemudian informasi C, PDA baru. Ingat tadi sebelumnya ada biaya yang kita koreksi untuk pembelian PDA baru ya. Nah, itu biaya kita koreksi tapi kita masukkan sebagai aset tetap. PDA baru bagi salesperson yang dibeli akhir Juni tahun 2020 disusutkan dengan masa manfaat 2 tahun dan sesuai ketentuan perpajakan dia termasuk aset kelompok 1. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, A umur ekonomisnya telepon genggam direktur 5 tahun, menurut pajak 4 tahun ya karena dia kelompok 1. B smartphone menurut akuntansi 4 tahun, menurut pajak 4
tahun juga karena dia masuk kelompok 1. C, PDA itu menurut akuntansi 2 tahun, menurut pajak 4 tahun karena dia masuk kelompok 1. Nah, atas 3 penyusutan tersebut kita coba melakukan perhitungan menurut kita mulai dengan menurut akuntansi dulu ya. Menurut akuntansi. Kita mulai menurut akuntansi dulu. Yang bagian pertama ini adalah terkait telepon genggam. Telepon genggam di sini kan umur menurut akuntansi kan 5 tahun, ya. Berarti tarif penyusutan per tahunnya 100% bagi 5 tahun. 20%. 20% kali harga perolehan. Ini untuk yang huruf A, telepon genggam. Kemudian huruf B kita tambah, ya, ini plus untuk smartphone. Nah, smartphone ini coba kalian perhatikan, adakah harga perolehannya? Tidak diketahui. Kalian kaitkan dengan informasi soal yang lainnya, ada di angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 9. Apakah ada terkait dengan smartphone? Tidak ada informasi. Paham ya? Kalau kalian baca lengkap, tidak ada informasi yang terkait smartphone yang menyebutkan harga perolehan atau harga wajarnya berapa. Berarti kita dalam persamaan kita sebut aja dia faktornya adalah faktor X atau kita sebut istilahnya penyusutan smartphone yang tidak diketahui angka. Oke? Sampai situ ya. Kita lanjutkan angka C ditambah PDA baru. Memang di sini tidak disebutkan harga perolehan, tapi di koreksi fiskal slide sebelumnya disebutkan harga perolehannya, yaitu 100 juta. Nah, informasi itu yang kita gunakan untuk penyusutan. Caranya, dibeli Juni, berarti dia disusunkan 6 bulan, dari Juli sampai Desember 2020 ya, 6 bulan. 6/12, ya. Kemudian ini dikalikan 50%. Kenapa 50%? Karena menurut akuntansi kan 2 tahun. 100% bagi 2. Jadi tarif per tahunnya 50%. Dikalikan harga perolehannya 100 juta. Jadi persamaan ini A dan B, A, B, C bisa kita selesaikan. Yang A telepon genggam itu 5 juta. Untuk smartphone tidak diketahui, kita sebut X, penyusutan smartphone. Sedangkan untuk PDA kita dapat angka 25 juta. Nah, kalau ini kita gabung, berarti telepon genggam dan PDA itu totalnya adalah 30 juta. Kemudian smartphone kita kasih X ya, tidak diketahui. Ya, ini adalah biaya penyusutan menurut akuntansi. Sekarang kita lanjutkan biaya penyusutan menurut pajak fiskal. Ya, nah menurut pajak ya, untuk telepon genggam direktur, biaya penyusutannya itu hanya diperbolehkan sebesar 50% saja, hanya separuh. Jadi saya ulangi, telepon genggam direktur, biaya penyusutannya hanya diperkenankan oleh pajak hanya sebesar 50%-nya saja, separuhnya. Nah, sekarang dia kan masuk golongan aset kelompok 1. Masa penyusutannya 4 tahun. Berarti tarif yang digunakan menurut pajak adalah 25%. 100% dibagi 4. Nah, jadi untuk yang telepon genggam, cara menghitung penyusutan pajaknya menurut pajak adalah 50% kali 25% kali 25 juta harga perolehan. Kemudian untuk yang poin B, smartphone, memang sama, tidak diketahui, jadi kita sebut penyusutan smartphone saja. Kemudian untuk C, kita hitung ya, 6/12, emang dari periode belinya kan Juni ya, disebutkan soal. Kemudian ini masuk aset kelompok 1 4 tahun, berarti 25% kali harga perolehan, 100 juta. Maka persamaan ini bisa kita selesaikan. Untuk yang telepon genggam dapat angka 3.125.000. Kemudian untuk yang C yaitu yang PDA baru kita dapat penyusutan menurut pajaknya adalah 12.500.000. Ditambah dengan smartphone yang tidak diketahui. Kemudian ini kita jumlahkan, maka total biaya penyusutan yang diketahui yaitu telepon genggam dan PDA baru totalnya adalah 15.625.000. Kemudian ditambah dengan smartphone. Nah ini kalau kita bandingkan, ini kan menurut akuntansi 30 juta, smartphone tidak diketahui. Yang ini 15.625, smartphone tidak diketahui. Maka kita dapat menyimpulkan, ternyata penyusutan menurut akuntansi terlalu tinggi. Karena menurut pajak cukup 15.625. Berarti terhadap biaya penyusutan tersebut harus kita koreksi
positif. Ya, jadi artinya harus kita kurangi. Ya. Nah, koreksi positifnya sebesar 14.375.000, yaitu berasal dari 30 juta menurut akuntansi dikurangi dengan menurut pajak 15.625.000. Inilah koreksi positif terhadap biaya penyusutan. Kita lanjutkan nomor 11. Atas biaya bahan bakar dan tol dan bidang pemasaran, separuh diantaranya dialokasikan bagi direktur pemasaran. Ya, lihat laporan laba rugi, kemudian koreksi fiskal 50%. Karena seperti yang kalian ketahui, apabila ada pemberian fasilitas kepada direktur manajer pemasaran, yaitu baik itu ditanggung biaya bahan bakar, BBM, atau pemberian pulsa, itu semua kok dikoreksi fiskal hanya 50% saja. Ya. Maka kalau kalian hitung, itu akan dapat angka koreksinya di 13.580.000. Sama ya. Kalian bisa lakukan perhitungan ya. Kemudian ada keterangan di laporan laba rugi, itu ada biaya PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Nilainya tercantum dalam soal 143.400.000. Maka kita koreksi keseluruhannya. Karena ada ketentuan ya, yang salah satu yang harus dikoreksi adalah beban pajak penghasilan ya, yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi kita koreksi keseluruhannya. Kemudian angka 12. Atas honorarium dan komisi pegawai tidak tetap termasuk pembayaran senilai 786.542.000 kepada mantan pegawai yang masih dimanfaatkan jasanya secara lepas. Jadi ada mantan pegawai, bekas pegawai, kita minta tolong, kita manfaatkan jasanya, kemudian kita bayar honorariumnya, dan nah itu artinya dia dapat dijadikan biaya, tidak perlu ada koreksi sepanjang honor kepada mantan pegawai tersebut telah dipotong PPh pasal 21. Lanjut angka 13. Biaya sewa kantor meliputi pembayaran untuk periode 3 bulan yang dibayarkan pada Januari 2020. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini sewa kantor tercantum di laporan laba rugi adalah 1,6335 miliar. Nah, ini ternyata sewa untuk periode 30 bulan. Nah, kita harus mengeluarkan periode sewa yang belum digunakan atau kita sebut yang masih statusnya dibayar di muka. Jadi kita harus pisahkan pembayaran tersebut, mana yang sudah menjadi biaya sewa, mana yang belum menjadi biaya sewa. Harus dipisahkan, ya. Sedangkan yang belum menjadi sewa, yang belum menjadi biaya sewa itu harus kita koreksi. Nah, sekarang coba kita hitung 30 bulan, sedangkan ini pembayaran dilakukan Januari sampai dengan Desember sudah menjadi biaya tentunya. Berarti 12 bulan sudah menjadi biaya. Sedangkan yang belum menjadi biaya atau masih dibayar di muka, sewa itu adalah sisanya 18 bulan. Jadi yang kita koreksi cukup 18 per 30 kali 1,6335. Kita dapat koreksinya adalah 980.100.000. Untuk biaya penyusutan ini juga ada keterangan di sini ya. Ini untuk yang biaya penyusutan umum dan administrasi. Di sini ada gedung lama, gedung pabrik lama, kemudian ada kendaraan niaga, kemudian ada kendaraan dinas ya. Nah, itu harus kita hitung satu persatu ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita analisis dulu biaya penyusutan tersebut. Di sini kan ada gedung pabrik lama, kendaraan niaga, dan kendaraan dinas. Ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan menurut akuntansi dan menurut pajak itu berbeda. Ya. Contoh saja, gedung pabrik menurut akuntansi di sini 25 tahun. Menurut pajak itu umur penyusutannya adalah 20 tahun. Perbedaan, jadi berbeda ya. Kemudian ini adalah kendaraan niaga. Ya. Di sini menurut akuntansi 10 tahun. Nah, menurut pajak ini adalah 8 tahun, yaitu dia masuk kelompok 2. Jadi perbedaan umur manfaat. Kemudian kendaraan dinas juga sama, di sini disusut 6 tahun, tetapi menurut pajak ini sebenarnya 8 tahun, yaitu masuk kelompok 2. Terjadi perbedaan umur penyusutan. Oke. Nah, langkah pertama kita tentunya kita lakukan perhitungan secara fiskal ya.
Karena secara akuntansi kan bisa dilihat di laporan laba rugi. Secara fiskal kita hitung. Gedung pabrik lama tidak disusutkan menurut fiskal sebab telah melewati batas masa manfaat. Lihat ya. Kita kan sedang menghitung rekonsiliasi fiskal 2020. Sedangkan pembeliannya kapan gedung tersebut? Lihat soal tahun 1998. Nah, tahun 2020 dikurangi tahun pembelian 1998 berarti sudah melewati waktu 22 tahun. Padahal umur ekonomis atau umur penyusutan untuk gedung pabrik menurut pajak adalah maksimal 20 tahun. Berarti dia sudah melampaui 20 tahun. Karena sudah melampaui berarti tidak perlu disusutkan menurut ketentuan pajak. Karena umurnya sudah melampaui yaitu 22 tahun. Karena maksimal yang diperbolehkan untuk gedung hanya 20 tahun. Oke? Gedung kita abaikan. Kita lanjutkan kendaraan niaga. Ya. Di sini menurut pajak kan ini adalah kelompok 2, 8 tahun. Jadi kalau tarif penyusutannya 100% bagi 8, dapat angka 12,5%. Harga perolehannya 6 miliar. Jadi kita menghitungnya adalah 12,5% per tahun kali 6 miliar. Nah, kemudian untuk kendaraan direktur, menurut pajak ini harus dikoreksi 50% ya, dikoreksi 50. Kalau kendaraan niaga tidak perlu dikoreksi, tapi kalau kendaraan direktur harus dikoreksi 50%. Karena dianggap setelah pulang kerja kan dipakai untuk kepentingan pribadi ya ke rumah ya. Jadi maka setengah diakui, setengah tidak diakui. Oke. Nah, kembali ke perhitungan penyusutan kendaraan direktur itu hanya dilakukan 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Lihat soal. Kendaraan dinas direktur ini baru dibeli akhir September 2020. Berarti baru penyusutan yang berjalan hanya 3 bulan, yaitu Oktober, November, Desember. 3/12 kali 12,5% karena dia sama seperti kendaraan niaga, yaitu umur ekonomisnya adalah 8 tahun dengan tarif penyusutan 12,5% kali nominalnya harga perolehannya 2,4 miliar. Maka kalian bisa menyelesaikan perkalian ini. Penyusutan kendaraan niaga secara fiskal atau secara pajak adalah 750 juta. Sedangkan untuk kendaraan penyusutan direktur itu 37.500.000. Totalnya 787.500.000. Nah, menurut akuntansi di laporan laba rugi tercantum biaya penyusutan untuk administrasi untuk bidang administrasi dan umum adalah 1.254 juta. Sedangkan menurut pajak 787.500.000. Jadi ada selisihnya, kita sebut selisih ya penyusutan yang menjadi koreksi positif. Nilainya 466.500.000. Jadi arti kata penyusutan menurut akuntansi dicatat terlalu besar menurut pajak. Karena menurut pajak harusnya hanya 787.500. Maka selisihnya dikoreksi fiskal. Kita lanjutkan angka 15. Atas royalti merupakan pembayaran kepada perusahaan di luar negeri. Di dalamnya sudah termasuk beban PPh pasal 26 yang ditanggung oleh PT Lensa Pajak. Nah, menurut ketentuan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan itu dikoreksi fiskal. Jadi dengan kata lain harus kita hitung ulang dan kita koreksi sebesar PPh pasal 26-nya saja. Caranya kita lihat di laporan laba rugi, berapakah biaya beban royalti? Tercantum di laporan laba rugi soal 660 juta. Cara kita mengeluarkannya yaitu caranya seperti ini. 20% itu adalah tarif PPh pasal 26. Oke. Saya ulangi, tarif PPh pasal 26 untuk pembayaran royalti kepada perusahaan di luar negeri adalah 20%. Dibagi 120%, 120%-nya berasal dari 100% ditambah 20%. 100% itu royalti, 20%-nya pajak. Sehingga totalnya royalti ditambah pajak sama dengan setara dengan 120% kali 660.
Karena seperti kalian ketahui 660 ini kan yang ada di laporan laba rugi ini kan sudah ada beban pajaknya pasal 26. Jadi cara memisahkannya yaitu 20% bagi 120% bagi kali 660 juta. Maka kalian akan mendapat angka beban pajak pasal 26-nya sebesar 110 juta. Ya. Jadi 660 ini royalti, ini sudah ada nilai royalti ditambah pajak. Nah, ingin tahu nilai pajaknya yaitu sebesar 110 juta. Itu didapat dari rumus 20% bagi 120% kali 660. Kita lanjutkan angka 16. Pembangunan pabrik baru dikapitalisasi di akhir tahun dan atasnya belum dilakukan depresiasi. Nah, kalian bisa lihat di laporan laba rugi, ya. Ini saya kembali ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini, kalau kalian baca satu persatu, ya, ini terutama di biaya umum, ya. Sekarang kita di biaya umum. Tadi kita udah bahas penyusutannya ini, kemudian royalti. Nah, di sini ada satu akun namanya biaya pembangunan pabrik baru sebesar 4,365 miliar ini ya. Nah ini menurut ketentuan pajak tidak boleh dibiayakan. Tidak boleh ada di sini, tidak boleh jadi biaya. Karena apa? Dia kan bagian dari aset tetap. Jadi harus dikeluarkan dari biaya, diubah menjadi aset tetap. Masih ingat penjelasan saya tentang PDA baru bagi salesman tadi? Yang gadget tadi? Nah, itu kan tidak boleh dibiayakan, tapi harus dipindahkan menjadi aset tetap. Oke. Nah, jadi dengan kata lain dikoreksi seluruhnya di laporan laba rugi. 17 atas biaya penghapusan piutang ada senilai 3,763 miliar sekian telah diberitahukan kepada Dirjen Pajak. Jadi biaya penghapusan piutang kan di laporan laba rugi kalau kalian lihat totalnya kan 4,763 sekian. Saya ulangi 4,763 sekian. Nah, di antaranya di dalamnya ada 3,763 sekian itu sudah diberitahukan kepada Dirjen Pajak. Tetapi ada 500 juta itu belum didaftarkan di BUPLN. Ini badan lelang ya, badan lelang negara. Kalian bisa catat BUPLN ini adalah badan lelang negara. Jadi ini hati-hati informasinya. Total biaya penghapusan piutang di laporan laba rugi 4,763. Nah, di sebagiannya sebesar 3,763 itu sudah dilaporkan kepada Dirjen Pajak. Tetapi ada 500 yang belum didaftarkan di Badan Lelang Negara. Seperti yang saya sampaikan di soal pertama tadi, bahwa biaya penghapusan piutang itu dapat menjadi biaya apabila nyata-nyata tidak dapat ditagih, satu. Kemudian jumlahnya harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan ketiga, itu adalah harus didaftarkan di Badan Lelang, ya, diberitahu bahwa ke Badan Lelang. Ya. Nah, apabila syarat ini terpenuhi, maka tidak ada koreksi fiskal terhadap biaya penghapusan piutang. Tetapi kalau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan dikoreksi fiskal sebesar yang tidak memenuhi syarat saja. Kita kembali ke sini. Telah diberitahukan ke Dirjen Pajak dan didaftarkan ke BUPLN, Badan Lelang. Berarti kan 3763480 dikurangi 500. Jadi yang sudah diberitahu dan didaftarkan di Badan Lelang, sisanya 3,263.480 ya. Karena 500 kan tidak didaftar. Sudah diberitahu ke Dirjen Pajak tapi tidak dilaporkan di Badan Lelang 500 juta. Maka kita keluarkan dari 3,763 sekian. Sisanya 3,263. Ya. Nah, berarti yang kita koreksi fiskal, ya, yang pertama adalah yang 500 juta ini, yang tidak didaftarkan di Badan Lelang. Satu. Kemudian yang kita koreksi fiskal kedua adalah yang belum diberitahu ke Dirjen Pajak.
Yaitu kalian perhatikan di sini, total penghapusan piutang kan 4763 sekian. Yang dilaporkan ke Dirjen Pajak berapa? 3763. Nah, berarti kan ada 1 miliar yang tidak dilaporkan atau tidak diberitahu ke Dirjen Pajak. Nah, terhadap 1 miliar tersebut dikoreksi fiskal positif. Oke. Ternyata yang setelah dilaporkan ke Dirjen Pajak itu ada 500 juga belum didaftarkan di Badan Lelang. Nah, 500 ini juga dikoreksi fiskal. Jadi 1M tambah 500, total koreksi 1,5 M. Oke, jadi ingat, menganalisis ini kita harus memiliki pengetahuan syarat biaya penghapusan piutang dapat dibiayakan. Tadi saya mengatakan pertama, nyata-nyata tidak dapat ditagih, kemudian harus dilaporkan kepada Dirjen Pajak, ya. Kemudian berikutnya harus didaftarkan di Badan Lelang, ya. Atau diumumkan, kurang lebih ya, diumumkan ke media nasional. Jadi selama terpenuhi itu, maka biaya penghapusan piutang dapat dibiayakan. Jika tidak memenuhi syarat itu, maka dikoreksi fiskal bagian-bagian mana yang tidak memenuhi syarat. Kalau keseluruhan tidak memenuhi syarat, ya seluruhnya dikoreksi fiskal. Lanjut. 18. Atas biaya pemeliharaan kendaraan 10 juta merupakan biaya pemasangan sistem keamanan di kendaraan direktur utama. Kalau kalian lihat di sini langsung spontan, ini koreksi fiskal 50%. 50% kali 10 juta. 5 juta saja koreksinya. Atas biaya bahan bakar tol, 15% dialokasikan untuk direktur utama sama. Jadi hanya 50% saja yang kita koreksi fiskal. Ya. Ini sudah saya hitung, sudah dapat angkanya. Ya. Atas biaya riset, 50% diantaranya ditenderkan dan dilaksanakan di luar Indonesia. Nah, karena biaya riset tadi dilaksanakan dan dikerjakan di luar Indonesia, maka biaya risetnya tidak boleh dibebankan di Indonesia, harus dikoreksi. Nah, berapa? 50%, sesuai dengan keterangan soal. Jadi 50% kali biaya riset. Itu dikoreksi. Kenapa dikoreksi? Kan riset dikerjakan di luar Indonesia. Tidak boleh dibebankan biayanya di Indonesia. Oke? 21. Atas dividen PT Kartagama separuhnya berasal dari laba ditahan. Lensa pajak memiliki proporsi kepemilikan 35%. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya berarti akan ada pendapatan dividen. Kalian bisa lihat di laporan laba rugi di bagian pendapatan luar usaha itu ada angka pendapatan dividen dari PT Kartagama totalnya 382.500.000. Nah, kemudian disebutkan di sana itu ternyata ada pemilikannya itu kan ada 35% ya lensa pajak. Nah, yang ada sebagian yang tidak berasal dari laba ditahan. Jadi yang tidak dikoreksi adalah pembagian pengakuan dividen yang berasal dari laba ditahan. Sedangkan yang tidak berasal dari laba ditahan itu dikoreksi pendapatan dividennya. Jadi koreksi negatif namanya. Jadi pendapatan dividen yang tidak berasal dari laba ditahan itu dikoreksi negatif. Pak, ini kok tidak berasal dari laba ditahan? Ada di keterangan soal di atas. Kalian bisa lihat separuhnya berasal dari laba ditahan. Jadi bisa kita simpulkan separuhnya lagi tidak berasal dari laba ditahan. Nah, untuk pendapatan dividen yang tidak berasal dari laba ditahan harus dikoreksi negatif. Berapa besarnya? Ya, tinggal kalian kalikan. Total pendapatan dividen dari PT Kartagama 382.500 dikalikan dengan 1/2. Oke. Kita lanjutkan angka 22. Atas dividen PT Sutasoma seluruhnya diberikan dalam bentuk instrumen investasi. PT Lensa Pajak memiliki proporsi kepemilikan 15%. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, berarti kan seluruhnya dalam bentuk investasi. Jadi tidak ada koreksi ya, fiskal. 23. Bunga sebesar 8% per tahun atas deposito PT Lensa Pajak yang dibayarkan di akhir tahun. Pokok deposito bernilai tetap sepanjang tahun. Nah, kalian lihat di laporan laba rugi
bunga deposito kan tercantum di sana, pendapatan bunga deposito setelah pajak adalah sebesar 34.280.000. Nah, seluruhnya kita koreksi negatif. Kenapa? Karena pendapatan bunga deposito itu merupakan jenisnya penghasilan yang dikenakan PPh final. Apapun penghasilan yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 itu dikoreksi negatif dalam rangka menghitung PPh badan. Oke, kita lanjut 24. Atas dividen dari Bremen, ya, dari luar negeri, lensa pajak mencatatnya secara neto terhadap pajak di luar negeri dengan tarif 30%. Jadi artinya dividen yang dicatat di laporan laba rugi lensa pajak dicatat neto setelah dipotong pajak. Itu tidak boleh, harus kita hitung ulang, ya, karena kita ingin hitung beban pajaknya, apakah diperbolehkan, apakah melewati batas maksimum kredit pajak luar negeri, ya. Karena ada ketentuan di sana, apabila ada penghasilan yang kita dapat dari luar negeri dan dipotong di negara asalnya, maka pajak yang telah dipotong di luar negeri tersebut dapat dikreditkan atau dijadikan pengurang di Indonesia selama tidak melewati batas maksimum yang diperkenankan. Nah, itulah yang materi PPh pasal 24, yaitu kredit pajak luar negeri. Coba kita hitung. Pendapatan dividen di laporan laba rugi kan 276.500.000. Ada di laporan laba rugi, ya. Kemudian kita menghitung sekarang adalah pajak yang dibayar di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri, karena ini kan 276 ini 500, ini kan sudah neto, sudah dipotong pajak. Jadi kalau kita dapat angka setelah dipotong pajak, jadi kita harus ngitung ulang berapa pajak, berapa brutonya. Nah, caranya ngitung pajak seperti ini. 30%, karena di luar negeri kan tarifnya 30%. Kemudian dibagi, berarti sisanya setelah dipotong kan 30% pajak, sisanya kan 70%. Dikalikan dengan 276.500. Nah, kalau kalian lakukan perkalian seperti ini, maka kalian akan mendapat beban pajak yang telah dipotong di luar negeri sebesar 118.500.000. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat apakah pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 118.500.000 ini dapat dijadikan pengurang seluruhnya di Indonesia sebagai pengurang pajak terutama. Kita coba lihat. Kita hitung. Kita lihat di sini di laporan laba rugi kan disebutkan di sana ya. Jadi ini kita sudah menemukan koreksi. Kita dalam rangka bukan menghitung pasal 24 ya. Tapi kita dalam rangka menghitung koreksi fiskal terlebih dahulu. Nah, koreksi fiskal yang kita lakukan terhadap pendapatan dividen dari Bremen ini yaitu adalah beban pajak luar negeri sebesar 118.500.000 ya. Jadi dalam rangka menghitung koreksi fiskalnya saja ya. Bukan menghitung kredit pajak luar negerinya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, selain dari dividen dari yang kita terima tadi dari Bremen, kita juga menerima dividen dari PT Semaradana Dahana, kemudian dari dividen dari Arjuna Wiwaha, kemudian ada dividen bagi publik ya. Nah, angka-angka ini ada di laporan laba rugi ya. Kalian bisa lihat di sana dividen ada beberapa. Ya, kemudian terhadap yang dividen-dividen ini, yang ketiga ini, yang dari PT Semaradana, PT Arjuna Wiwaha dan dividen bagi publik gitu ya. Semuanya itu tidak dapat dibiayakan. Saya ulangi, dividen tidak dapat dijadikan biaya operasional menurut ketentuan pajak. Dividen tidak dapat dibiayakan, tetapi sebagai pengurang laba ditahan. Jadi berbeda ya. Kalau biaya berarti dia mengurangi penghasilan bruto dalam rangka menghitung pajak. Tetapi kalau dia sebagai pengurang laba ditahan berarti dia setelah dipotong pajak. Jadi dividen
pengurang laba ditahan, bukan pengurang terhadap penghasilan, ya. Maka semuanya dikoreksi fiskal, ya. Jadi penghasilan dividen dikoreksi fiskal. Semuanya. Karena dia tidak boleh sebagai pengurang di laporan laba rugi. Kita teruskan angka 25. Bunga pinjaman sebesar 12% per tahun dibayar pada akhir tahun dengan nilai pokok pinjaman bernilai tetap sepanjang tahun. Berapa bunga pinjaman di laporan laba rugi? Kalian cek ke soal. Tercantum biaya bunga pinjaman adalah 76.275.000. Ya, kemudian kalian bisa menghitung dari tarik bunga tersebut, kita menghitung pokok deposito dan pokok pinjaman. Nah, di soal kan sudah diketahui pokok deposito berapa, pinjaman berapa ya. Jadi kita dengan kata lain begini. Biaya bunga pinjaman totalnya kan 76.275.000. Ini harus kita uji sesuai dengan ketentuan perpajakan di mana menyebutkan ada ketentuan DER. Ketentuan DER ini singkatan dari, kalian catat ya. DER ini singkatan dari Debt Equity Ratio. Jadi biaya bunga yang diperbolehkan sebagai pengurang itu tidak boleh melampaui rasio DER. Nah, menurut ketentuan perpajakan, rasio DER itu adalah 4:1. Itu ketentuan yang berlaku sampai sekarang. Jadi utang itu maksimal 4, untuk yang ekuitas itu harus 1. Nah, apabila utang terlalu besar dari rasio tersebut melampaui 4:1, utang yang terlalu besar maksudnya, maka harus dikoreksi biaya bunga pinjamannya. Ya. Tetapi selama dia memenuhi rasio DER 4:1, jadi rasio antara utang dan ekuitasnya 4:1 masih terpenuhi atau di bawah itu, maka seluruh biaya bunga pinjaman tidak perlu dikoreksi. Yang biaya bunga pinjaman dikoreksi apabila rasio DER-nya melampaui 4:1. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, kita menghitung pokok deposito dulu di sini, ya, karena kan di sini sudah disebutkan di dalam soal, ya. Nah, kita hitung 100% bagi 80% kali 34280 kali bagi dengan 8%, kita dapat pokok depositonya 535.625. Kemudian pokok pinjamannya kita hitung. Kita dapat angka cara menghitungnya 100% bagi 12% dikali 76.275, ya, dapat angka 635.625 ya. Nah, ini pinjaman kan dapatnya dari sini nih, ya. Kemudian ini kan dari tarik bunga. Kemudian deposito ini adalah tarik bunga deposito ya. Itu 8% tadi disebutkan. Maka kita hitung balik ya. Nah, informasi terkait deposito ini dapat didapat dari keterangan informasi yang tersebar ya, yang ada di informasi tambahan ya, di tadi waktu kita menghitung pajak final PPh pasal 4 ayat 2 terhadap bunga deposito. Kita dapat informasinya, kita kumpulkan dari informasi yang tersebar-sebar yang ada dalam soal ya. Jadi kembali lagi dalam mengatasi soal, informasi itu tidak berada di satu tempat, tapi dia tersebar di beberapa tempat dan kita kumpulkan untuk dikaitkan dalam pembahasan kita. Ya. Jadi singkat cerita, pokok depositonya kita dapat 535.625, pokok pinjaman kita dapat 635.625. Berarti ini rasionya ini adalah 635 bagi 535. Jadi kurang lebihnya ini tidak melampaui batas rasio yang DER yang ditetapkan oleh pajak, yaitu 4:1. Jadi kalau sekilas saya lihat ini rasio pinjaman utang dengan deposito ini adalah 1:1 ya. Nah, berarti bunga pinjaman yang boleh dibebankan adalah selisih pokok pinjaman dan pokok deposito dikalikan tingkat bunga pinjaman. Nah, selisihnya deposito pinjaman kan 635.625 dikurangi dengan pokok deposito 535.625, kemudian dikalikan dengan tingkat bunga pinjaman. Jadi yang hanya boleh dibebankan hanya sebesar 12 juta rupiah saja menurut pajak. Beban bunga pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya menurut pajak hanya 12 juta.
Sedangkan menurut akuntansi sudah dicatat 76.275. Berarti selisihnya harus dikoreksi positif. Nilainya 64.275.000. Kita lanjutkan angka 26. Sumbangan diberikan untuk pembangunan panti asuhan. Nah, sumbangan yang diberikan ke panti asuhan, biayanya itu dikoreksi fiskal. Ya. Seluruhnya. Karena sumbangan kepada panti asuhan itu tidak memenuhi syarat PP, Peraturan Pemerintah 93/2010. Karena kalau menurut syarat ketentuan PP 93/2010, sumbangan itu hanya bisa diberikan kepada lembaga-lembaga yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan lembaga-lembaga yang tidak resmi ditunjuk pemerintah, atas sumbangan tersebut dikoreksi fiskal. Oke, kita lanjutkan. Di dalam laporan laba rugi ada biaya denda pajak. Ya. Kalau kalian ketemu yang demikian, dikoreksi fiskal seluruhnya. Karena biaya sanksi perpajakan itu koreksi fiskal. 27. Biaya lain-lain itu kalau ketemu di dalam laporan laba rugi ada biaya lain-lain, other expense, itu juga dikoreksi fiskal. Karena menurut ketentuan pajak, biaya lain-lain tersebut cukup besar dan tidak jelas peruntukannya. Karena tidak jelas ya dikoreksi. Kecuali kalau itu dipindahkan menjadi biaya yang jelas ya. Biaya transportasi, biaya ekspedisi, biaya macam-macam ya. Nah, itu baru ditentukan mana koreksi, mana tidak. Tetapi kalau itu berada dalam satu akun biaya lain-lain, semuanya dikoreksi fiskal. Kemudian diketahui kredit pajak yang telah dipotong pihak lain. Ada pasal 22 impor, ada pasal 23, ada angsuran pasal 25 yang telah dibayar. Kemudian ada STP PPh pasal 25. STP singkatan surat tagihan pajak. Jadi STP pasal 25 totalnya 451.500. Nah, di dalam ini ada denda 35.500. Kenapa ada informasi denda? Karena denda ini koreksi fiskal, tidak boleh jadi di kredit pajak. Jadi STP hanya diakui kredit pajak sebesar pokok pajak, tidak termasuk denda. Oke. Atas informasi-informasi yang kita analisis tersebut, kita masukkan ke dalam format rekonsiliasi fiskal. Sebelah kiri adalah laporan keuangan akuntansi, sebelah kanan laporan keuangan fiskal. Di antaranya kita kasih kolom positif dan negatif. Nah, kemudian sesuai dengan soal, kita kutip laporan laba rugi menurut akuntansi. Ya, kita lanjutkan sampai dapat angka laba sebelum pajak, yaitu sebesar paling bawah ya 1,707543. Setelah laba rugi akuntansi kita masukkan, kita mulai memasukkan setiap koreksi positif dan negatif yang kita bahas tadi. Ingat pedomannya, kalau jenisnya adalah pendapatan atau penjualan, maka yang disebut positif adalah menambah, sedangkan koreksi negatif itu mengurang. Sebaliknya, jika jenisnya adalah biaya atau harga pokok, maka yang disebut positif itu mengurang, yang disebut koreksi negatif itu adalah menambah. Ingat pedoman ya. Nah, kemudian setelah itu kalian masukkan ke dalam satu-satu koreksi yang kita bahas tadi ke dalam positif dan negatif sesuai nama akun masing-masing. Sebagai contoh, tadi kita sudah membahas salah satunya adalah pembagian sembako. Ada tercantum di akuntansi 364/835. Nah, menurut pajak ini tidak diperbolehkan, koreksi seluruhnya. Maka dia jenisnya koreksi positif. Positif ini mengurangi. Jadi yang semula 364 sekian, kurangi 364 menjadi 0 menurut pajak. Maka saya bilang tadi, koreksi positif untuk jenis biaya itu adalah mengurangi, kalau negatif itu menambah. Berlawanan dengan kalau yang jenisnya adalah penjualan atau pendapatan. Oke. Kalian masukkan satu-satu sesuai yang kita bahas tadi, ya, poin-poin koreksi fiskalnya di dalam kolom positif dan negatif.
semuanya secara pelan-pelan. Kemudian lakukan penjumlahan ke samping untuk menghitung laba rugi fiskal. Ingat pedoman yang tadi saya sampaikan. Nanti pada akhirnya setelah itu kalian akan menemukan angka laba rugi fiskal ini sebelah kanan ya, menghasilkan angka 13 miliar 901.500. Saya ulangi, 13 miliar 901 juta 543.000. Ini disebut laba fiskal atau laba kena pajak. Kemudian kita mulai menghitung laba pajak kurang atau lebih bayar. Laba fiskal 13.907.1.543. Nah, kemudian kita menghitung PPh terutang. PPh terutang tarifnya ini kan tahun kita yang dalam soal kan 2020 ya, tadi kita bahas ya. Jadi saya ulangi, ini adalah laba rugi tahun 2020. Tarif PPh badannya normal itu adalah 22%. Saya ulangi, tarif PPh badan untuk tahun 2020 normalnya adalah 22%. Karena ini adalah perusahaan go public, mendapat pengurangan 5%. Jadi 22% kurangi 5% dari tarif PPh terutangnya sebesar 17%. 17% dikalikan dengan laba fiskal. Ya. Kemudian kita akan dapat angka pembulatan ya di sini ya. Pembulatan. Kemudian kredit pajak. Kalian bisa lihat di sini kredit pajaknya. Kredit pajak pertama pasal 22, kalian bisa lihat di soal ya, pasal 23. Nah, untuk pasal 25 ya sesuai soal dulu ya, kita bahas. Pasal 22 ada di soal, pasal 23 ada di soal, pasal 25 ada di soal. Pasal 25 ini terbagi dua, ada angsuran pasal 25, ada STP PPh pasal 25. Untuk STP PPh pasal 25 yang dimasukkan hanya pokoknya saja, tidak termasuk denda. Jadi kita keluarkan dendanya. Jadi yang diakui sebagai kredit pajak hanya 416 juta. Itu nilai STP PPh 25 yang dapat dijadikan kredit pajak. Oke. Oke, ada 4 ya di soal pasal 22, pasal 23, pasal 25 dan STP pasal 25. Tetapi kalian masih ingat tadi salah satu yang kita bahas itu adalah ada penghasilan dividen dari Bremen. Berarti ada pasal 24 ya. Jadi tadi telah dipotong di Bremen, kita udah ketahui pajak di luar negeri yang dipotong di luar negeri itu berapa. Nah, kita menghitung sekarang pasal 24-nya, yaitu kredit pajak luar negeri yang dapat dijadikan pengurang di Indonesia. Nah, kita menghitungnya. Cara menghitungnya, pajak yang dibayar luar negeri kan tadi sudah diketahui ya dari perhitungan soal sebelumnya. Yang pembahasan kita sebelumnya maksud saya. Itu adalah pajak yang dibayar di luar negeri adalah 118.500.000. Ada di perhitungan slide sebelumnya. Kemudian batas maksimum kredit PPh pasal 24 atau biasa disebut dengan jumlah tertentu yang kita hitung dulu jumlah tertentu untuk pasal batas maksimum kreditnya, yaitu penghasilan. Caranya begini, penghasilan luar negeri yaitu dari dividen Bremen tadi ini ya, kemudian ditambah dengan pajak. Nah, ini kan 276.500 kan ini adalah setelah pajak, penghasilan dividen setelah pajak. Nah, kita harus tambahkan dengan pajaknya dulu 118 karena harus dapat bruto dulu. Penghasilan dividen brutonya sebesar 276.500 ditambah 118.500. Nah, inilah yang disebut penghasilan dividen bruto, itulah yang disebut penghasilan luar negeri. Jadi rumusnya menghitungnya penghasilan luar negeri dibagi dengan jumlah penghasilan neto keseluruhan, jumlah dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalian bisa lihat di sini jumlah keseluruhan kan 13.901.543. Ini berasal dari sini, laba fiskal. Ini keseluruhan. Ini merupakan penjumlahan penghasilan neto dalam negeri dan luar negeri.
Nah, di luar negeri sendiri jumlahnya hanya sebesar ini, 276.500 ditambah 118.500. Nah, untuk menghitung batas maksimum kredit pasal 24 atau sebut istilah lain jumlah tertentu, yaitu penghasilan bruto luar negeri dibagi dengan jumlah keseluruhan penghasilan itu dikalikan dengan pajak terutang. Pajak terutangnya di soal tercantum 2363 262 300 ya, ini ya, kurang lebih ini kurang aja 10 rupiah ya. Nah, hasil perkalian ini didapat angka 79 juta. Jadi dengan kata lain, terhadap penghasilan dividen dari Bremen, pajak yang dibayar di luar negeri sudah dipotong di sana di luar negeri 118.500. Nah, tetapi menurut ketentuan perpajakan di Indonesia, setelah kita hitung batas maksimum kreditnya atau jumlah tertentunya adalah 79 juta. Maka menurut ketentuan pajak di Indonesia, kita ambil nilai terendahnya di antara dua tersebut, pajak dibayar di luar negeri atau jumlah tertentu. Nah, ternyata nilai terendahnya adalah jumlah tertentu, 79 juta. Inilah yang kita gunakan sebagai nilai PPh pasal 24 yang menjadi pengurang terhadap pajak terutang. Kita pindahkan ke sini, jadi diketahui pasal 24-nya 79 juta. Itu setelah kita melakukan perhitungan. Jadi singkatnya, kredit pajak keseluruhan 2125.750 kurangi dengan PPh terutang, maka PPh pajak kurang bayar sebesar 237.512.000. Oke. Kemudian terakhir kita menghitung berapakah nilai angsuran pasal 25 untuk tahun berikutnya. Caranya sama, yaitu laba fiskal 13.901.543 diambil dari sini ya. Kemudian kurangi dulu dengan pendapatan yang tidak teratur ya. 650. 650 itu berasal dari mana? Ya, kalian bisa lihat yaitu berasal dari dividen ya. Dari dividen 650 juta. Yang tidak berkesinambungan tadi. Kemudian hitung PPh terutang dengan tarif 17%, dapat terutangnya 2.252.762.310. Kurangi dengan kredit pajak yang dipotong pada pihak lain, pasal 22, pasal 23, pasal 24 ya di sini. Kemudian kita dapat angka PPh kurang bayarnya 1.398.762.310. Nah, cara menghitung pasal 25-nya adalah yaitu 1.398.762.310 dibagi 12 dapat angka 116.563.526. Ya, kita sudah dapat angka angsuran PPh pasal 25 untuk dibayar tahun berikutnya. Jadi dengan kata lain, angsuran pasal 25 itu didapat dari PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, ya. Oke. Saya kira itu pembahasan kita hari ini, 2 kasus soal rekonsiliasi fiskal. Cukup lama ya. Tapi kalian tetap membutuhkan penjelasan walaupun saya sudah berikan materinya ya. Soal penjelasan itu kalian mengerti atau tidak siang ini itu persoalan lain. Nanti kalian akan dapat videonya dan kalian bisa mengulang-ulang nonton videonya ya. Baik, ada pertanyaan? Mungkin tidak usah pertanyaan ya, kita tutup saja karena ini sudah cukup lama, 2,5 jam lebih ya. Saya lihat wajah kalian yang puasa pada kusut semua. Tidak ada keceriaan. Cuma Rizky aja yang senyumnya lebar ya, Rizky Adriasa, itu senyumnya semangat. Sama nuansa Aulia ya. Yang lain kok cemberut aja. Oke. Nggak usah pertanyaan ya. Nanti kalau pertanyaan nanti panjang lagi saya menjawabnya. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau kalian ada yang tidak dimengerti, silakan tonton video, nanti akan saya bagikan linknya. Diulang-ulang ya. Ya, mudah-mudahan soal rekonsiliasi yang cukup
komplit ini, cukup panjang ini, tidak menjadi soal UAS ya. Tapi ya kalian hanya berdoa. Tapi kalau sebaliknya saya berharap mudah-mudahan soal ini menjadi soal UAS nantinya. Ya. Tapi saya yakin percaya kalian punya materi, kalian punya video, silakan aja dibaca, dipahami. Karena biar apa tujuan kita memahami? Supaya ketika angka soal itu dirubah, kita paham cara kerjanya. Walaupun angkanya berubah. Tapi kalau kalian tidak paham, kalian main copy paste di soal angka semula 950 juta, tiba-tiba di soal diubah 650, kalian copy paste, otomatis jawabannya menjadi salah ya. Karena kalian mengambil dari soal sebelumnya, padahal angka sudah berubah. Ya, itu penting kita memahami soal dan kunci jawaban ya. Saya kira untuk siang ini kita cukup. Terima kasih atas kesediaan kalian mendengar perkuliahan saya selama 2,5 jam. Dan ini yang paling lama ya. Oke, jumlah yang aktif sampai sekarang masih, bentar dulu saya lihat. Masih utuh 50 orang. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan Zoom meeting kita nanti di pertemuan ke-15. Dan pastikan kalian mengikuti video-video daring ya, pembelajaran e-learning yang tentunya sudah saya berikan video-video untuk penjelasannya. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.